Singapura, sebuah negara kota kecil di Asia Tenggara, hanya seluas 734 km persegi, bahkan lebih kecil dari Jakarta. Tapi meski kecil, Singapura justru jadi salah satu negara terkaya, terbersih, dan teraman di dunia. Penduduknya sekitar 5,9 juta jiwa. Produk domestik bruto per kapitanya lebih dari 80 ribu dolar Amerika Serikat, jauh di atas rata-rata dunia. Dulu, tempat ini hanya kampung nelayan, rawa-rawa, pelabuhan kecil. Lalu bagaimana bisa berubah total? Inilah kisah nyata Singapura, negara kecil dengan mimpi yang sangat besar. Sejarah modern Singapura bermula di awal abad ke-19. Tahun 1819, Sir Stamford Raffles mendirikan Singapura sebagai pelabuhan dagang untuk kerajaan Inggris. Letaknya strategis, di jalur pelayaran antara India dan Tiongkok. Tahun 1942, Singapura jatuh ke tangan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Masa kelam dengan blokade pangan dan kerusuhan. Setelah perang, Singapura kembali ke Inggris, lalu bergabung dengan Federasi Malaysia pada 1963. Tapi 2 tahun kemudian, pada 1965, Singapura resmi berpisah dan berdiri sendiri sebagai republik. Waktu itu, banyak orang meragukan, pulau kecil tanpa sumber daya alam, tanpa tentara besar, bahkan air bersih pun masih impor. Setelah merdeka, masalah datang bertubi-tubi, pengangguran tinggi, rumah kumuh dan sanitasi buruk. Tidak ada tambang minyak, gas, atau logam. Bahkan hingga hari ini, sebagian besar air bersih Singapura diimpor dari Malaysia. Sisanya diolah ulang lewat teknologi Newater. Negara kecil ini seperti tidak punya apa-apa, kecuali warganya yang mau bekerja keras dan pemimpin yang berani berpikir beda. Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura, punya visi yang jelas. Singapura harus bersih, tertib, bebas korupsi, dan terdidik. Ia membangun perumahan rakyat HDB, Housing and Development Board, agar warga punya rumah layak. Kampanye kebersihan digencarkan, penanaman pohon, larangan buang sampah sembarangan, dan penegakan hukum yang ketat jadi budaya baru. Kebijakan anti korupsi dibuat tegas. Singapura menjadi pusat perdagangan, keuangan, dan pelabuhan internasional. Semua direncanakan dengan disiplin. Kini, Singapura punya pelabuhan tersibuk kedua di dunia setelah Shanghai, melayani ribuan kapal setiap bulan. Bandara Changi berkali-kali dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia, sumber Skytrax. Sektor utama ekonominya, keuangan, teknologi, logistik, dan biofarmasi. Dengan penduduk multietnis, Singapura juga jadi contoh hidup toleransi dan keteraturan. Saat negara lain menutup pintu perdagangannya, Singapura justru membuka pelabuhan dan pikirannya untuk dunia. Banyak orang luar negeri heran dengan aturan ketat di sini. Permen karet tidak boleh dijual bebas sejak 1992, kecuali untuk keperluan medis. Buang sampah sembarangan bisa kena denda ratusan dolar Singapura. Karena itulah Singapura terkenal bersih dan rapi. Disiplin di Singapura bukan sekadar budaya, tapi juga kewajiban hukum. Luas daratan Singapura terbatas, tapi idenya tidak pernah habis. Negara ini terkenal dengan julukan Garden City. Gardens by the Bay, Marina Barrage, hutan kota buatan, semua contoh nyata. Singapura menargetkan 80% bangunannya hijau pada tahun 2030. Mereka membangun pertanian vertikal, solar panel, dan inovasi ramah lingkungan. Semua demi satu tujuan, masa depan kota di tengah keterbatasan lahan. Singapura membuktikan ukuran negara bukan batas untuk bermimpi besar. Dari kampung nelayan kecil, jadi raksasa ekonomi dunia. Dari rawa-rawa malaria, jadi kota terbersih, teraman, dan paling maju di Asia. Mungkin kita juga bisa belajar. Kalau mau tertib, mau disiplin, mau jujur, negara kecil pun bisa punya pengaruh besar. Jadi, apa pelajaran dari Singapura yang bisa kita bawa ke kota kita? Tulis pendapatmu di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.